Tim promosi Persijap Jepara secara mengejutkan berhasil mengalahkan juara bertahan 2 tahun berturut-turut Persib Bandung pada matchweek kedua Liga Super atau BRI Super League. Sempat menyamakan kedudukan, tim Maung Bandung pada akhirnya harus mengakhiri laga dengan kekalahan. Halo football fans, balik lagi bareng gue, Guntur Widianto dalam program Football Is Me, bahas isu sepak bola dalam dan luar negeri. Di episode kali ini, gue bakalan bahas tentang kekalahan Persib Bandung atas tuan rumah Persijap Jepara pada match week kedua BRI Super League. Nggak pakai lama-lama, kita langsung aja ke tactical board-nya. Oke, sudah muncul di layar kalian, ini adalah formasi dari kedua tim, yaitu tuan rumah Persijap Jepara yang berwarna merah dengan tim tamu juara bertahan Persib Bandung yang berwarna putih. Nah, kalau kita lihat, Persijap Jepara ini menggunakan skema atau formasi 4-2-3-1, di mana di posisi penjaga gawang ada Rodrigo, kemudian dua center back ada Brito dan Douglas, lalu di sektor back sayap ada Hidayat dan Yakubu, kemudian di sektor double pivot ada Rizky dan Hamisi, lalu ada Indra, Alexis dan Franka, kemudian Rosalvo di lini depan. Sementara tim juara bertahan Persib Bandung ini menggunakan skema 4-4-2, di mana posisi penjaga gawang masih dipercayakan oleh Teja Pakualam. Kemudian di sektor back ada duo Matrikardi dan Julio. Lalu di sektor back sayap, di sektor kanan ada Kakang yang kembali bermain sebagai back kanan, back sayap kanan. Kemudian ada Putros di kiri. Lalu di sektor gelandang duo ada Guaycocea dan juga Mark Klok. Kemudian di sektor sayap kanan ada Berguinho dan di kiri ada Beckham. Lalu di sektor depan ada Barros dan William. Nah, secara formasi ini adalah formasi andalan dari kedua tim, terutama dari Persib Bandung dalam beberapa match terakhir, terutama pada saat BRI Super League di pekan pertama melawan Semen Padang. Nah, kalau gue lihat, paling nggak ada beberapa faktor atau penyebab yang membuat Persib Bandung pada akhirnya terpaksa harus mengakui keunggulan dari tuan rumah Persijap Jepara. Nah, yang pertama, kita tentu sama-sama lihat bahwa pemain-pemain Persijap Jepara ini bermain secara totalitas, bermain secara Spartan, atau bahasanya komentator di TV itu bermain secara ngeyel selama 90 menit full. Mereka sama sekali tidak punya sifat inferior atau takut meskipun lawan yang dihadapi adalah juara bertahan Persib Bandung. Ini menjadi catatan yang impresif dan positif. Kenapa? Karena untuk ukuran tim yang baru promosi ke Liga 1 di musim ini merupakan catatan yang baik nih, manakala berhasil mengalahkan Persib Bandung di match week yang kedua. Nah, kalau kita lihat juga, para pemain Persijap ini bermainnya secara sistem yang sangat-sangat bagus ya. Mereka melakukan high pressing terhadap pemain-pemain Persib yang di pertandingan kali ini gue nggak melihat mereka melakukan kreativitas serangan yang cukup baik. Misalnya saja pada saat William ini maju atau di sini, ini mereka William ini harus berhadapan dengan lini tengah dari Persijap yang sangat-sangat kuat. Katakanlah Beckham di sini, Beckham selalu dipres oleh Hidayat keberadaannya, apalagi Barros. Nah, Barros ini pada saat di depan, dia hampir sama sekali tidak ada peluang. Bahkan kalau gue nonton podcastnya atau YouTube-nya Bung Binder ini mencatat cuma 1 kali peluang berbahaya Persib, yaitu lewat tendangan penalti. Nah, tapi memang gue setuju. Kenapa? Karena memang sama sekali Persib di pertandingan ini, pemain-pemain kreatif mereka ini betul-betul dipres habis-habisan. Mereka seperti kalah jumlah pemain di sini. Kenapa? Karena pemain-pemain Persijap Jepara ini selalu melakukan pressing ketat. Gue mencatat semua pemain Persib itu tidak diberikan waktu untuk memegang bola lebih dari 5 detik ya. Jadi misalnya biasanya kan kalau gini Klok mengoper ke Beckham atau Guaycocea mengoper ke Beckham, ketika bola berada di
Beckham ya. Nah, ini langsung Hidayat dan juga Rizky ini melakukan pressing, sehingga mau tidak mau Beckham akhirnya mengembalikan bola ke Goicoechea lagi. Atau misalnya dia sangat sulit untuk melakukan umpan diagonal ke Bergwinho. Kenapa? Karena Beckham secara posisi dia juga dipres ketat oleh pemain-pemain Persijap. Di sisi lain, Bergwinho ini betul-betul ditempel habis-habisan oleh Yakubu. Sehingga lini tengah Persib Bandung ini kita lihat ya, ini penilaian subjektif gue bilang bahwa pemain-pemain Persib Bandung di pertandingan kali ini sangat-sangat kesulitan untuk menembus lini pertahanan dari Persijap yang memang dia punya layer berlapis-lapis ya. Ini kan kita bisa lihat nih di layar ya, ada Hidayat, ini dia fighter banget, ada Rizky, ada Hamisi, belum lagi ada Yakubu nih. Gue menaruh kredit lebih ya untuk Yakubu karena dia permainan dia betul-betul Spartan, betul-betul ngeyel, sehingga apa? Sehingga Bergwinho di pertandingan kemarin itu sama sekali tidak punya peluang untuk melakukan dribbling maupun memberikan umpan-umpan yang ditujukan ke sektor half space yang bisa diteruskan oleh William ataupun oleh Barros. Jadi Persib Bandung ini terutama di babak pertama ini nyaris tanpa peluang. Nah, yang menjadi catatan gue adalah kan memang sebenarnya dari pada saat pramusim ya, gue sudah ngikutin Persib. Memang waktu itu ulasan gue adalah pemain-pemain ini masih baru, masih kurang padu. Sehingga terlihat dari minimnya kreasi-kreasi yang dihasilkan oleh anak-anak Maung Bandung. Nah, mereka banyak menciptakan peluang itu cenderung dari akselerasi yang dilakukan oleh Bergwinho ataupun Beckham. Nah, ini kan mereka kedua pemain ini sering masuk dari sektor half space ya, seperti ini, ataupun dari sektor flank seperti ini. Nah, ini mereka kasih ruang umpan, barulah di sini dieksekusi oleh Barros ataupun oleh William ataupun oleh Goicoechea yang punya tendangan-tendangan yang bagus. Nah, di pertandingan kali ini Beckham terpaksa diganti, ditarik keluar karena cedera, kemudian juga Bergwinho juga pada akhirnya karena dia tidak punya banyak kesempatan, tidak punya banyak peluang untuk pegang bola, akhirnya ya aliran serangan tidak berjalan dan terpaksa di babak kedua kan dua pemain ini diganti ya, Beckham keluar, Bergwinho juga keluar, plus Kakang juga keluar, maka masuk tiga pemain ini. Sadil Ramdhani yang awalnya bermain di kanan, kemudian ada Ramon dan ada juga Hen. Nah, ketika di babak kedua, ketika pemain-pemain pengganti ini masuk, memang pada awal-awal pertandingan ini sempat membuat beberapa peluang ya, beberapa pergerakan-pergerakan yang membahayakan. Kalau kita lihat misalnya ini ketika pemain ini fokus di sektor bertahan ditambah dengan Clock, kemudian Goicoechea di sebelah sini. Nah, begini ya. Kemudian Putros ini dia bermain lebih ofensif. Kemudian di sektor ini ada Ramon diletakkan di depan bersamaan dengan Barros. Nah, William ini bermainnya di sini. Sadil dia sering menusuk di sektor half space. Nah, tetapi lagi-lagi memang nih seolah-olah pemain Persijap ini bermainnya luar biasa ya. Pada akhirnya Sadil ini dipres lagi oleh Yakubu. Kemudian juga Hamisi, kemudian juga Douglas, sehingga tidak banyak peluang yang tercipta. Nah, hebatnya Persijap, harus gue akui, gue bilang bahwa ya dia sempat keteteran, tapi dia sempat punya waktu yang cukup untuk melakukan recovery, untuk melakukan skema, melakukan counter strategi, sehingga mereka bisa kembali mengimbangi permainan dengan Persib Bandung. Nah, ketika misalnya Sadil sudah bergeser ke posisi kiri, kemudian juga William sudah bergeser, gitu ya. Nah, ini tetap Sadil ini tetap nggak bisa menerobos pertahanan dari Persijap yang memang secara 90 menit bermain ngeyel, bermain ngotot, dan juga dia sama sekali tidak inferior tadi yang gue bilang ya. Ya memang ada beberapa pergerakan-pergerakan bagus dari Sadil, tapi sayangnya pemain-pemain lain ini tidak bisa membantu banyak Sadil untuk masuk ke sektor kotak 16 dari Persijap Jepara. Pada akhirnya mereka lebih cenderung melakukan tendangan-tendangan di luar kotak penalti, termasuk tendangannya William, kemudian juga tendangan dari Barros dan lain-lain, termasuk dari Ramon. Masuknya Ramon juga masih belum berdampak banyak untuk lini serang Persib Bandung. Nah, yang berikutnya lagi adalah, nah ini
Kalau di pertandingan-pertandingan sebelumnya ini gue setuju lagi dengan apa yang dikatakan oleh Bung Binder ya. Ketika di match week 1 persoalan Persib adalah di sektor tengah ke depan. Nah, di pertandingan kali ini tidak hanya tengah ke depan yang minim kreasi tetapi juga tengah ke belakang. Nah, ternyata masuknya Matricardi, Julio nih bermain di sini kemudian juga masuknya Hen-Hen, inilah yang menyebabkan Persib Jepara berhasil mencetak 2 gol lewat skema counter lewat skema serangan balik. Kalau kita lihat di gol pertama, ini kan Franka begini ya. Nah, harusnya ini kan gue yakin Persib ini sedang menerapkan skema atau jebakan offside. Nah, sayangnya ya lu semua pada tahu bahwa lagi-lagi lini pertahanan Persib ini belum padu, belum bisa menerapkan skema offside yang baik ya. Sorry to say, pada akhirnya gue harus mengcompare tim yang sudah 2 match ini bermain bagus dan menciptakan clean sheet seperti Persija, dia bisa menerapkan skema perangkap offside. Dan kan gue suka bilang di video-video gue ya, kalau perangkap offside ini bagus kalau lo bisa bermain padu. Tapi kalau ada 1-2 pemain lo yang nggak fokus, nah ini yang berat, ini yang jadi PR. Nah, di pertandingan kali ini 2 gol dari Persijap Jepara itu sebenarnya berangkatnya dari gol yang sama, dari posisi yang sama. Gol pertama Franka di sini, ini begini dia mencetak tendangan sangat keras sehingga Teja tidak mampu menepis, dan gol kedua sama Sudi juga kan dari sini, yang mana kedua-duanya ini lolos dari jebakan offside lantaran Hen-Hen ini telat mundur. Jadi telat naik, harusnya dia sejajar begini. Ketika Putros, Matricardi, Julio, Hen-Hen dia semua ini 3 pemain ini sejajar, harusnya ini bisa tercipta perangkap offside. Nah, tetapi yang terjadi kan adalah Hen-Hen ini selalu telat naiknya, sehingga apa? Sehingga posisinya seperti ini. Nah, otomatis Franka ini tidak terjebak offside. Otomatis pemain Persijap Sudi itu juga sama posisinya seperti ini. Nah, ini menjadi persoalan besar ya gue bilang untuk Persib Bandung. Akhirnya pada match ini Persijap itu memang mainnya bagus banget, dan gue sangat-sangat setuju sependapat bahwa Persijap layak menang di pertandingan kali ini, karena memang dari awal jelas mentalnya anak-anak Persijap itu lebih kuat. Gue juga nggak tahu apa yang terjadi dengan Persib, tapi secara mentalitas mereka sudah kalah sebenarnya sejak awal. Terus yang berikutnya lagi gue lihat juga ya dari fighting spiritnya semuanya jelas Persijap unggul dari Persib Bandung. Nah, di pertandingan berikutnya, ini Persib Bandung bakal menghadapi tim promosi lagi yaitu PSIM Jogja. Nah, PSIM juga bukan tim yang lemah, bukan tim yang jelek, bukan tim yang meskipun dia baru promosi, tetapi lagi-lagi dia bisa membuktikan sama dengan Persijap, dia belum pernah kalah. Dia sudah meraih 1 kemenangan dan 1 imbang dari 2 pertandingan awal BRI Super League. Artinya, kalau Persib tidak bisa melakukan pembenahan terhadap sektor pertahanan mereka, kemudian juga ini harus menurut gue ini harus dievaluasi nih. Posisinya William ini, dia rasa-rasanya kok lebih mirip seperti second striker ya, bukan gelandang kreatif. Karena apa? Karena dia lebih senang mengeksekusi ketimbang memberikan umpan-umpan emas kepada Barros. Kemudian juga yang berikutnya mungkin ini pendapat subjektif gue saja, Klok dan Gue Cocea ini rasanya kurang pas kalau disatukan di dalam satu skema yang sama. Kenapa? Karena dua-duanya posisinya sama-sama CMF sebenarnya. Idealnya menurut gue ini paling tidak ada satu DMF murni, satu lagi attacking midfielder yang mana dia bisa membantu William dalam menyusun skema serangan gitu. Idealnya kan begini. Jadi Barros di depan, di sini William dengan satu pemain yang attacking midfielder murni, supaya apa? Supaya bisa membantu William. Jadi kalau sekarang ini seperti terisolir nih antara Barros dengan William. Nah, sementara di sektor bertahan juga Klok menurut gue tidak bisa bertahan dengan cukup baik, karena memang posisi aslinya dia bukan ke situ, ini kan terlalu dalam posisinya Klok ya, sehingga mau tidak mau pada akhirnya 4 back-nya Persib Bandung ini harus langsung berhadapan dengan striker-striker tim lawan. Nah, oke, gue rasa sekian dulu video ulasan dari gue seperti biasa. Kalau lo punya pertanyaan, pendapat, kritik, atau saran, lo bisa tulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa di follow akun gue, di subscribe,
dan di-share supaya semakin banyak orang-orang yang nonton konten-konten yang gue buat. Nah, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye.